Kembali dengan cerita Marco. Saya Marco Kusuma Wijaya, penulis buku Kota-Kota Indonesia Pengantau untuk Orang Banyak. Saya kali ini akan bercerita tentang oligarki. Apa hubungannya oligarki dengan kota? Jadi begini, gara-gara saya sebetulnya menulis buku ini dalam rangka menceritakan sejarah kota-kota kita, tapi bertemu juga mau tidak mau dengan sejarah negara. Karena apa? Karena zaman dulu itu ya negara dan kota itu identik itu. Kalau kita bilang kita mau pergi ke Kerajaan Banten, itu artinya kita ke ibu kota Banten. Begitu juga Majapahit itu juga berarti ibu kotanya, meskipun kita tahu ibu kota Majapahit juga disebut Trowulan. Begitu juga Makassar, nama kerajaan tapi juga nama kota dan seterusnya gitu. Nah, apa yang kita tahu tentang oligarki yang sekarang sedang ramai dibicarakan ini? Sebetulnya istilah oligarki itu sudah diperkenalkan oleh Plato pada tahun 375 sebelum Masehi dalam bukunya yang disebut The Republic itu. Oligarki sederhananya adalah kejadian di mana kekayaan dikonversi menjadi kekuasaan. Dan itulah masalah kita sekarang, konversi ini hampir sempurna. Persoalannya, karena kita punya KPK, tapi KPK itu sebenarnya cuma mencegah kekuasaan supaya tidak dikonversi menjadi kekayaan. Lalu kita lupa mencegah terjadinya konversi kekayaan menjadi kekuasaan. Yang sedang terjadi, orang kaya membentuk partai, mensponsori calon-calon, membiayai ini dan itu dan seterusnya. Dan itu hampir-hampir bulat itu sekarang. Nah, oligarki yang nyata sebenarnya pernah terjadi di Kerajaan Banten, Kesultanan Banten, dan sebetulnya juga di Aceh. Di Kesultanan Banten itu pernah raja terakhir meninggal, kemudian yang berikutnya itu masih bayi, sehingga dibentuklah suatu wali raja. Ketua wali raja ini bukan bangsawan, tapi menikah dengan bangsawan. Kemudian terjadi konflik karena paman dari raja yang masih bayi ini merasa ini raja terlalu banyak dikuasai kepentingan para orang kaya. Disebutnya orang kaya, para pedagang waktu itu. Lalu dia mengambil alih kekuasaan dan ternyata dia konsisten. Sesudah raja yang sah menjadi dewasa, dia serahkan kembali. Tapi jangan lupa itu terjadi karena ketidakpuasan terhadap wali raja yang dikuasai oleh para pedagang. Mengapa? Karena pada abad ke-17 atau bahkan sejak akhir abad 16 itu para pedagang sangat berkuasa di kerajaan-kerajaan bukan hanya Banten tapi juga Aceh. Ya. Di Aceh juga pernah terjadi sebelum Iskandar Muda itu ada raja yang juga sangat dipengaruhi oleh orang-orang kaya. Kalau di Aceh memang digunakan istilah orang kaya. Mereka adalah pedagang-pedagang beras karena Aceh itu dulu eksportir beras itu dan itu penting di abad-abad ke-16 ke-17 gitu. Jadi oligarki bukan hal yang baru, sudah lama, sudah diidentifikasi oleh Plato. Nah, sekarang kelihatannya kita mengalami lagi. Bagaimana Anda melawannya? Nah, itu tolong kasih komentar deh pendapat Anda gitu. Saya dari membaca sejarah kota ini juga melihat sebetulnya perlawanan terhadap kekuasaan ekonomi yang bersifat monopolistik itu juga sudah dilakukan oleh kaisar atau sultan-sultan Makassar ya. Jadi misalnya Belanda itu pernah 2 kali meminta monopoli dalam pengertian hanya mereka yang maunya boleh berdagang di Makassar. Pada tahun 1615 mereka ditolak oleh Sultan Alauddin yang tidak begitu terkenal, yang terkenal kan cucunya Hasanuddin. Tapi ini izinkan saya membaca nih. Kata-katanya Alauddin itu menurut saya keren banget. Dia mengatakan begini, Tuhan menciptakan bumi dan laut. Bumi dia bagi di antara hamba-hambanya, tetapi laut dia berikan kepada semua manusia. Belum pernah kami mendengar ada orang yang dilarang berlayar. Jika Anda melakukannya, itu seperti mengeluarkan nasi dari mulut sesamamu. Bulan April 1659, jadi kira-kira 40 tahun kemudian, orang Belanda minta lagi monopoli kepada Hasanuddin. Jawaban Hasanuddin keren juga ini. Dia bilang, hal seperti itu akan bertentangan dengan firman Tuhan yang menciptakan dunia ini sehingga semua manusia mendapatkan kenikmatan. Jadi, apakah Anda percaya bahwa Dia menciptakan pulau-pulau yang sangat jauh dari negara asal Anda dengan tujuan bahwa hanya Anda yang dapat berdagang di sini?
pedas sekali dalam bentuk pertanyaan, tapi ini suatu sikap anti monopoli dan sebetulnya juga tentu saja anti kolonialisme yang sangat mendasar. Dan kita mempunyai menurut saya kata-kata mutiara ini adalah pusaka ya, yang harus kita ingat dan menjadi dasar dari sikap kita menentang negara Zionis Israel, mendukung kemerdekaan Palestina. Saya pikir saya pribadi sangat bahagia bahwa pendiri republik kita berpikir begitu maju. Dari dulu mereka udah tahu bahwa kita harus mendukung kemerdekaan Palestina dan menentang negara Zionis. Kalau menurut saya ya, dari membaca sejarah ini, ya kita nggak bisa begitu saja menyalahkan sultan atau raja yang bersangkutan karena dia dalam keadaan misalnya dia masih bayi atau yang dia menjadi lemah. Karena di belakangnya ada kepentingan oligarki. Jadi yang harus kita hati-hati itu adalah kekuatan oligarki. Nah, menurut saya masalahnya memang tadi itu, kita itu tidak punya alat untuk mencegah konversi kekayaan menjadi kekuasaan. Gitu. Yang kita punya adalah KPK untuk mencegah konversi kekuasaan politik menjadi kekayaan. Padahal intinya kita harus mencegah terjadinya konversi kekayaan menjadi kekuasaan. Sebab apa? Republik kita ini kan didirikan dengan satu suara satu orang kan, atau satu orang satu suara. Bukan 1 juta rupiah satu suara, lalu kalau Anda punya 1 miliar, Anda punya 1000 suara, tidak begitu. Tapi menurut teman-teman ya, bagaimana caranya kita bisa mencegah terjadinya konversi kekayaan menjadi kekuasaan ini? Pertanyaan ini berarti bagaimana kita bukan mencegah orang menjadi oligark, tapi bagaimana mencegah oligarki, yaitu kekuasaan yang didominasi oleh kekayaan dengan akibat ya hanya basa-basi aja tuh, satu suara satu orang atau satu orang satu suara, tapi kenyataannya adalah 1 miliar satu suara. Jadi berilah jawaban di komentar, jangan lupa subscribe, kasih kode juga like atau dislike. Saya Marco Kusuma Wijaya, sampai bertemu di cerita Marco berikutnya.